Hari ini adalah hari ke-8 dari rangkaian novena Roh Kudus kita. Saya mau tahu siapa yang hari pertama sampai hari ke-8 nggak pernah bolos? Wih, banyak. Saya senang dari katedral akan lahir santo dan santa yang baru. Bagus. Paling tidak sebagai kesaksian bahwa kesempatan novena, kesempatan untuk bertekun diri untuk menyambut datangnya Roh Kudus adalah penting. Karena Roh Kudus bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, selain Dia adalah utusan Allah sendiri yang menopang, yang mensupport hidup kita. Hari ini kita masuki hari yang ke-8 dengan tema beriman untuk berani berkorban. Renungan ini akan saya landaskan pada bacaan Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Dalam kutipan Injil ini tadi terjadi dialog. Tadi terjadi tanya jawab antara Yesus dan Petrus. Dalam dialog itu, dalam tanya jawab itu, Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan Yesus pun berkata padanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dialog ini, tanya jawab ini diulang oleh Yesus sampai 3 kali. Dan kita pun bertanya-tanya, mengapa kok diulang-ulang bahkan sampai 3 kali? Bahkan kita pun bertanya lebih lanjut, apa sih yang dimaui Yesus? Apa sih yang diinginkan oleh Yesus? Mengapa ia bertanya demikian kepada Petrus? Di balik itu, mari kita memahami bahwa Yesus bertanya sampai 3 kali tadi. Yesus sangat menginginkan, Yesus sangat mengharapkan bahwa Petrus harus bersungguh-sungguh, Petrus harus serius, Petrus harus total sebagai pengikut, tapi juga sebagai gembala umat. Yesus meminta itu harus ada dan harus ditampakkan oleh Petrus kesungguhannya, keseriusannya, dan totalitasnya. Dengan kata lain, di sini Yesus berharap agar Petrus jangan hanya omdo. Apa omdo? Omong doang. Yesus pun berharap agar Petrus jangan hanya NATO. Apa itu NATO? Ya, no action, talk only. Ngomong, tapi tidak ada buktinya. Dan Yesus juga sangat mengharapkan agar Petrus tidak hanya PHP doang. Apa PHP? Ya, Yesus kagak mau diberi pengharapan palsu doang, sehingga dia mengulang bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Dan Petrus mengatakan, "Tuhan, engkau tahu aku sangat mengasihi engkau." Dan Yesus pun menegaskan, "Gembalakanlah umatku." Para bapak, ibu-ibu, dan para terkasih dalam Yesus Kristus, ketika membaca ulang
Injil Yohanes ini, saya sebenarnya pernah menggunakan kutipan ini ketika saya mengadakan pelantikan untuk ketua-ketua wilayah, untuk ketua-ketua lingkungan, untuk ketua-ketua seksi di dalam DPP. Ketika misa pelantikan itu, saya bertanya kepada mereka, apakah para bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku mengasihi Yesus? Saya tanyakan itu sampai 3 kali. Saya bertanya, lalu mereka jawab, ya, saya sungguh mengasihi Yesus, Romo. Tapi saya melirik, ada berapa orang enggak jawab. Enggak jawab, diem aja. Nah, saya curiga ini benar apa enggak? Maka ketika 2-3 kali saya bertanya, apakah para bapak, ibu-ibu, saudara-saudari pengurus mengasihi Yesus? Dan yang diharapkan adalah memang, ya, kami sungguh mengasihinya. Dan saya pun menegaskan, gembalakanlah umat Tuhan. Para bapak, ibu-ibu dan bapak terkasih dalam Yesus Kristus, sejauh menjadi romo paroki, saya sudah menjadi romo paroki dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu tempat ke tempat yang lain, yang saya temukan adalah hal yang sangat baik. Sangat baik. Umat ketika ditunjuk menjadi ketua wilayah, umat ketika ditunjuk menjadi ketua lingkungan, umat ketika ditunjuk untuk menjadi ketua seksi dalam DPP, mereka sungguh-sungguh melaksanakan semua itu baik-baik. Mereka serius dan mereka melaksanakan dengan totalitas yang luar biasa. Mayoritas begitu. Kebanyakan para aktivis begitu. Justru yang bandel itu domba-dombanya. Pengurus-pengurus itu sudah baik menurut saya. Yang bandel domba-dombanya. Contoh, umat disuruh ngurus kakak. Siapa yang belum punya kakak? Nanti mau masuk surga ditanya Petrus loh. Kamu mau surga, punya kakak enggak? Enggak, kembali ke ketua lingkunganmu. Kartu keluarga Katolik itu penting, sangat penting. Itu untuk mengurus tata tertib, kelancaran, kelangsungan, pengumatan. Bagaimana supaya umat itu terlayani baik-baik. Terlayani baik-baik. Nah, ada lagi yang justru yang kurang semangat itu umatnya. Diajak, diberi undangan, Bapak Ibu, hari ini ada pendalaman iman. Hari ini ada doa rosario bersama. Hari ini mari kita novena bersama. Banyak yang kurang peduli. Nanti baru muncul ketika minta perminyakan. Bahkan minta perminyakan pun nggak tahu ngapain minta minyak. Ditanya, Bapak, Ibu, Saudara datang? Ya Romo. Mau apa? Mau minta minyak Romo. Minyak goreng atau apa? Karena tidak pernah paham, yang tahu adalah sekonyong-konyong, tiba-tiba, tanpa ada pembinaan, tanpa ada apa, kata teman harus ada perminyakan. Baru juga umat menghadapkan diri ketika mereka ada urusan peti mati atau kardiwilasa. Maka dulu ketika saya masih pastoral belum ditabiskan, romo paroki saya di Serang sana mengatakan, dasar
mereka itu orang Katolik peti mati. Mengaku Katolik kalau sudah minta jatah peti mati. Nah, ini jadi satu sisi tadi para pengurus diingatkan untuk bagaimana meniru kesungguhan seorang Petrus, dan pengurus-pengurus kita begitu luar biasa, komitmen mereka luar biasa, di mana mereka berkorban. Tadi tema kita adalah beriman untuk berani berkorban. Dan sekian banyak pengurus-pengurus kita di paroki ini demikian sudi dan tulus berkorban, di mana mereka mengorbankan waktu, bakat, dan bahkan uang, dompet pribadinya ia relakan isinya untuk pelayanan. Karena mereka untuk mewujudkan apa yang tadi diajarkan Petrus, Yesus, aku sungguh mengasihi engkau. Aku sungguh mengasihi engkau. Dan memang pengurus lingkungan, pengurus wilayah, pengurus seksi yang baik adalah harus menjadi gembala yang baik. Apa sih ciri khas gembala yang baik? Apa atau bagaimana ciri-ciri gembala yang baik? Gembala yang baik itu begini: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Itu ajaran siapa itu? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan para guru, para pemuka jemaat, para pemuka masyarakat, kalau mau menjadi pemimpin, dia harus punya 3 sifat itu. Ing ngarsa tung tulodo, di depan memberi teladan, memberi acuan, memberi petunjuk. Ing madya mangun karso, di tengah-tengah membangun karsa, semangat. Dan tut wuri handayani, di belakang mendorong, menyemangati dari belakang. Dan Yesus sendiri menambahkan, seorang gembala yang baik adalah dia membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau. Dia membawa domba-domba ke sumber air yang menyegarkan. Dan jujur, saya menemukan ini semua adalah di paroki ini. Maka saya senang berparoki di tempat ini, karena memang para aktivisnya, karena memang para pemimpinnya luar biasa. Maka kalau dulu tahun 1975 saya mulai bergereja di sini, gereja ini nggak penuh-penuh amat, tapi sekarang menjadi penuh, bahkan misa sampai sekian kali Sabtu Minggu. Itu bukan jasanya Romo, itu adalah jasa para aktivis yang demikian mencintai dombanya. Amin. Ya, berbanggalah karena beriman untuk berani berkorban itu ditanamkan, dihembuskan, diberikan terus oleh Roh Kudus yang hari ini kita berdevosi, berdoa hari ke-8. Dan harapan saya, semoga para umat, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, yang dengan tekun dan besok dipuncai dengan hari ke-9, kita tidak ada yang lowong, tidak ada yang meleset, tidak ada yang bolos satu kali pun. Berbanggalah bahwa kita bisa katam, bisa bulat, bisa bernovena dengan penuh. Kalaupun kita di dunia ini minim dan sangat tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, saya katakan berbanggalah bahwa Anda sudah novena dengan utuh sampai besok sore. Maka dari itu saya sarankan ya, besok untuk novena hari 9 mandi yang bersih ya. Mandi yang bersih, yang wangi gitu, yang wangi. Pakai baju yang terbagus. Pakai baju yang terbagus. Paling tidak baju yang sudah siap pakai betul. Dan bawalah seluruh kesimpulan dari novenamu, intensimu
Kalau hari ini tidak disebutkan satu persatu, maka simpulkanlah intensi-intensi pribadi. Berdoa depan Bunda Maria di sini atau berdoa depan Bunda Maria di sana. Bersyukurlah, Tuhan, kami telah menerima Roh Kudus melalui novena kami untukku dan juga untuk orang lain yang kudoakan. Demikian, dan mari setelah rangkaian novena ini jangan sungkan, oleh iman yang kokoh beranilah untuk berkorban. Tuhan memberkati.